Pak Salim duduk di serambi masjid, menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Angin sore berembus pelan, membawa suara azan maghrib dari masjid lain yang bergema di kejauhan. Di depan pintu masjid, beberapa jamaah mulai berdatangan, sementara Pak Salim tetap diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hidupnya semakin sulit. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, ia harus berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Penghasilannya sebagai penjaga masjid tidak cukup. Beras di rumah hampir habis, dan uang di sakunya tak cukup untuk membeli makanan. Malam itu, setelah para jamaah selesai salat Isya dan satu persatu meninggalkan masjid, Pak Salim mulai menjalankan tugasnya. Ia memastikan pintu terkunci, merapikan sajadah, dan menyapu lantai masjid yang dingin. Namun, matanya terus melirik ke arah kotak amal di sudut ruangan. Kotak kayu itu terbuat dari jati tua, dengan lubang kecil di bagian atasnya. Setiap hari, jamaah memasukkan lembaran uang dan koin ke dalamnya. Uang yang dikumpulkan memang untuk keperluan masjid, tapi godaan untuk mengambilnya semakin besar. Pak Salim menelan kecamuk di hatinya. Ia tahu mencuri itu dosa, tapi perutnya kosong. Anaknya butuh makan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kunci kecil yang sudah lama ia simpan. "Ini hanya sekali," bisiknya. "Aku akan menggantinya nanti." Setelah itu, ia menutup kembali kotak amal, memastikan semuanya tampak seperti semula. Saat hendak keluar dari masjid, suara azan tiba-tiba menggema. Pak Salim terhenti. Ini sudah larut malam. Tidak mungkin ada yang mengumandangkan azan di waktu seperti ini. Suara itu berat, serak, dan seolah berasal dari kejauhan. Pak Salim merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sekeliling, tapi masjid kosong. Angin malam bertiup pelan, membawa suara azan yang semakin lirih. Pak Salim melangkah cepat menuju rumahnya, tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kengerian yang akan menghantuinya. Malam itu, Pak Salim pulang dengan langkah tergesa. Rumahnya berada di pinggiran desa, tak jauh dari masjid. Cahaya lampu minyak di teras rumahnya berkelip lemah, seakan ikut merasakan kegelisahan yang melingkupinya. Setelah memastikan pintu terkunci, ia duduk di dipan tua. Tangan kasarnya menggenggam uang hasil curian, sementara pikirannya masih dipenuhi suara azan aneh yang didengarnya di masjid tadi. "Apa mungkin aku hanya berhalusinasi?" gumamnya lirih. Ia menghela napas, lalu menyimpan uang itu di dalam lemari kayu di sudut ruangan. Perutnya kosong, tapi nafsu makannya hilang. Rasa bersalah mulai menghantui pikirannya, membuatnya resah. Dari kamar, suara batuk kecil terdengar. Anak sematawayangnya, Damar, terbangun dan berjalan menghampirinya. "Bapak belum tidur?" tanya bocah berusia 7 tahun itu dengan suara mengantuk. Pak Salim tersenyum tipis, mengusap kepala anaknya. "Bapak baru saja pulang." Damar mengangguk, lalu kembali ke tempat tidurnya. Pak Salim mengikutinya, memastikan selimutnya rapat. Saat itulah, telinganya kembali menangkap suara azan. Suara itu sama dengan yang ia dengar di masjid tadi, serak, berat, dan seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Padahal, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Salim menegakkan tubuhnya. Bulir keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba mencari sumber suara, tapi yang ada hanya kesunyian mencekam. Namun, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, sesuatu membuatnya terhenti. Di sudut ruangan, dekat lemari tempat ia menyimpan uang curian, terlihat sesosok bayangan berdiri diam. Pak Salim membelalakan mata. Tubuhnya menegang. Ia tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aura gelapnya terasa begitu nyata. Seiring dengan semakin jelasnya suara azan janggal, perasaan takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Pak Salim menutup matanya erat-erat, membaca doa dalam hati. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah menghilang. Namun, malam itu ia tahu, sesuatu telah datang menghampirinya. Dan mungkin, ia tak akan bisa lari dari apa yang telah ia perbuat. Sejak malam itu, hidup Pak Salim tidak lagi sama.
Setiap malam, suara azan janggal itu kembali terdengar, selalu di waktu-waktu yang mustahil. Terkadang terdengar lirih, terkadang begitu jelas seperti seseorang sedang mengumandangkannya di dalam rumahnya sendiri. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya pikirannya yang terlalu lelah. Namun, semakin lama, suara itu semakin sering muncul, seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan masjid, suara itu kembali terdengar. Pak Salim berhenti menyapu, menajamkan pendengarannya. Saat ia melangkah ke arah mimbar, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu di sana. Di balik tirai putih yang menutupi ruang kecil tempat menyimpan perlengkapan masjid, terlihat sesosok bayangan berdiri diam. Pak Salim menahan napas. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Bayangan itu perlahan bergerak. Tirai bergoyang seiring dengan langkahnya yang mendekat. Pak Salim mundur selangkah, tangannya gemetar. Tiba-tiba, lampu di masjid berkelip-kelip, lalu padam seketika. Dalam kegelapan, suara azan itu kembali menggema. Kali ini lebih menyeramkan, dengan nada yang terdengar pilu. Pak Salim merasa tubuhnya lemas. Ia meraba-raba mencari jalan keluar, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ketika lampu menyala kembali, ia terjatuh terduduk. Ruangan kembali kosong, tapi di lantai tempat bayangan itu tadi berdiri, terlihat jejak kaki hitam yang basah, seakan baru saja muncul dari dalam tanah. Pak Salim tahu, ini bukan lagi sekadar perasaan bersalah. Sesuatu benar-benar sedang mengawasinya. Pak Salim tak bisa lagi mengabaikan gangguan yang terus menghantuinya. Malam-malamnya tak lagi tenang, selalu dihantui suara azan janggal yang muncul tanpa sebab. Tubuhnya semakin lemah, matanya sayu karena kurang tidur. Namun, yang paling menakutkan adalah kehadiran sosok hitam itu. Sosok itu semakin sering muncul, bukan hanya di masjid, tetapi juga di rumahnya. Kadang ia melihatnya berdiri di sudut ruangan saat tengah malam, kadang hanya berupa siluet yang melintas sekilas. Tapi yang paling mengerikan adalah saat sosok itu muncul dalam mimpinya. Suatu malam, Pak Salim tertidur di dipan tua setelah berhari-hari menahan kantuk. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam masjid, sendirian. Lampu-lampu redup, menciptakan bayangan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Ia melangkah ke arah kotak amal, tapi tangannya gemetar saat hendak menyentuhnya. Tiba-tiba, suara azan menggema, berat dan parau seperti sebelumnya. Pak Salim menoleh ke arah mimbar. Di sana, berdiri sesosok hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi, wajahnya samar, tapi tatapannya penuh kebencian. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Pak Salim. Suara azan semakin keras, menggema di seluruh ruangan hingga telinga Pak Salim terasa sakit. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu mencekik lehernya. Napasnya tersengal, tubuhnya kaku. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat. Di sudut kamar, sosok hitam itu berdiri diam, menatapnya dengan mata merah yang masih bersinar dalam kegelapan. Pak Salim menjerit, terlempar dari tempat tidurnya. Saat ia mengerjap dan mencoba memastikan, sosok itu telah menghilang. Tapi ia tahu, sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Pak Salim semakin terpuruk. Setiap malam, suara azan janggal itu terus mengganggunya. Terkadang lirih seperti bisikan, terkadang bergema begitu keras hingga membuat telinganya berdesing. Sosok hitam juga tak pernah benar-benar pergi. Kadang hanya sekilas terlihat dari sudut mata, kadang muncul dalam wujud yang lebih jelas, berdiri di pojok ruangan dengan mata merah membara. Tubuh Pak Salim semakin kurus, wajahnya pucat. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. "Pak Salim, kau kenapa? Sakit?" tanya Pak Darman, tetangganya, suatu pagi saat bertemu di halaman rumah. Pak Salim menggeleng, mencoba tersenyum, tapi bibirnya kering dan gemetar. Pak Darman mengerutkan kening, melihat mata Pak Salim yang cekung. "Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Datang saja ke rumah, kita bisa ngobrol." Pak Salim hanya mengangguk. Ia ingin bercerita,
Tapi bagaimana mungkin? Apa yang ia alami terlalu sulit dipercaya. Siang itu, ia duduk sendirian di dalam masjid, memandangi mimbar tempat ia sering mendengar suara azan janggal itu berasal. Ia ingin berdoa, tapi setiap kali bibirnya terbuka, sesuatu menahannya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Entah kapan tepatnya, sejak mencuri uang dari kotak amal, ia semakin jauh dari ibadah. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, membuatnya enggan menghadap Tuhan. Tapi sekarang, ketakutan itu jauh lebih besar. Ia bertekad untuk bertobat. Tidak ada jalan lain. Namun, saat ia hendak berdiri, sesuatu menghantam dadanya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan kuat, membuat napasnya tersengal. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Di sekelilingnya, udara berubah lebih dingin. Dari mimbar, terdengar suara lirih, suara azan yang parau dan menyayat. Pak Salim merasakan sesuatu mengawasinya. Bukan sekadar perasaan, tetapi kehadiran yang nyata. Sosok hitam itu ada di sana, berdiri di tengah masjid, menatapnya tanpa berkedip. Pak Salim ingin berlari, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa duduk terpaku, merasakan dingin yang semakin menusuk hingga ke tulang. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. "Kau tidak akan bisa pergi." Pak Salim terhuyung keluar dari masjid dengan napas memburu. Tubuhnya masih gemetar setelah bisikan mengerikan itu menghantam kesadarannya. Di luar, suasana desa masih tenang. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menghangatkan tubuh Pak Salim yang dingin. Ia menguatkan hati. Ini harus diakhiri. Langkahnya bergegas menuju rumah Pak Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang dihormati di desa. Jika ada yang bisa membantunya, hanya beliau. Sesampainya di rumah sang Kiai, Pak Salim langsung disambut dengan tatapan tajam. Seolah tanpa perlu bertanya, Pak Kiai sudah memahami bahwa tamunya membawa beban yang berat. "Masuklah, Salim," ucapnya dengan suara tenang. Pak Salim duduk dengan gelisah di lantai rumah kayu yang sederhana itu. Kiai Hasan menuangkan teh hangat sebelum akhirnya duduk berhadapan dengannya. "Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?" tanya Pak Kiai dengan sorot mata yang tajam namun penuh kelembutan. Pak Salim menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari awal mula ia tergoda mencuri uang kotak amal, gangguan-gangguan aneh yang semakin menjadi-jadi, hingga sosok hitam yang seakan menahannya dari bertobat. Pak Kiai mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Setelah Pak Salim selesai, keheningan menyelimuti ruangan. "Kau telah melakukan kesalahan besar, Salim," ujar Pak Kiai akhirnya. "Tapi masih ada jalan untuk bertobat." Pak Salim mengangguk penuh harap. "Saya ingin bertobat, tapi setiap kali saya mencoba, sesuatu seperti menghalangi saya. Bahkan tadi di masjid, saya merasa seperti dicekik. Lalu ada bisikan." Pak Kiai menghela napas. "Itu bukan sekadar gangguan biasa. Mungkin ini peringatan, atau bisa jadi hukuman." Beliau kemudian berdiri, mengambil Al-Quran dari rak kayu di sudut ruangan. "Kita akan mulai dengan ruqyah. Tapi yang lebih penting, kau harus benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu." Pak Salim mengangguk patuh. Ia siap melakukan apa saja agar terbebas dari teror ini. Namun, ketika Pak Kiai mulai membaca ayat-ayat suci, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, ruangan terasa bergetar halus, dan angin dingin berhembus dari arah jendela yang tertutup rapat. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, seakan ada bayangan yang melintas. Dan di belakang Pak Kiai, samar-samar, sosok hitam itu muncul lagi, menatap Pak Salim dengan mata merah yang semakin menyala. Pak Salim menegang. Napasnya tersengal saat melihat sosok hitam itu berdiri di belakang Pak Kiai. Matanya yang merah membara seperti bara api. Sorotnya tajam menusuk, seolah hendak menelan siapapun yang menantangnya. Pak Kiai masih melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Suaranya tenang, namun setiap kata yang terucap terasa menggetarkan ruangan. Tiba-tiba, sosok hitam itu bergerak, bukan berjalan, melainkan melesat cepat seperti bayangan yang tertiup angin. Pak Salim sontak berteriak,
Tubuhnya mundur ke belakang hingga punggungnya menabrak dinding kayu. Pak Kiai membuka mata dan langsung memahami situasi. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya, melanjutkan bacaan ayat suci dengan suara lebih lantang. Seketika, sosok hitam itu berhenti. Tubuhnya bergetar, mengeluarkan suara dengusan kasar. Namun, bukannya menghilang, ia justru semakin membesar, bentuknya semakin jelas. Kali ini, Pak Salim bisa melihat wajahnya, gelap pekat tanpa ekspresi, dengan mulut yang tampak bergerak, meski tak mengeluarkan suara. Lalu, terdengar sesuatu, bukan suara biasa, melainkan azan. Namun, azan ini berbeda. Suaranya berat, serak, seakan keluar dari tenggorokan yang terbakar. Kata-katanya melenceng, seperti seseorang yang mencoba menirukan azan tetapi tidak sempurna. Pak Salim menutupi telinganya. Dadanya terasa sesak, kepalanya berdenyut hebat. Sementara itu, Pak Kiai terus membaca doa. Suaranya semakin tegas dan menusuk. Tiba-tiba, sosok hitam itu mengeluarkan jeritan panjang. Jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri, bergema di seluruh ruangan. Lampu minyak meledak, membuat ruangan menjadi gelap. Dalam kegelapan, Pak Salim merasakan sesuatu merayap di kulitnya. Dingin, kasar, seperti tangan yang mencoba meraihnya. Dan sebelum segalanya benar-benar gelap, ia mendengar suara terakhir dari sosok itu. Lalu semuanya hening. Pak Salim terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dadanya berdebar kencang, dan sekujur tubuhnya terasa lemas. Ia masih berada di rumah Pak Kiai, terbaring di atas tikar dengan bau kayu gaharu yang menyengat. Di sampingnya, Pak Kiai duduk bersila dengan mata yang menatap penuh prihatin. "Kau pingsan," ujar beliau pelan. Pak Salim berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang masih menempel padanya. Ingatan tentang sosok hitam tadi masih jelas dalam benaknya. Suara azan menyeramkan itu masih menggema di telinganya. "Kita harus menyelesaikan ini malam ini juga," kata Pak Kiai dengan nada tegas. Pak Salim menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. "Bagaimana caranya, Pak Kiai? Saya sudah mencoba bertobat, tetapi makhluk itu tidak mau pergi." Pak Kiai menghela napas panjang. "Karena kau masih menyimpan sesuatu yang mengikatmu dengannya." Pak Salim terdiam. Ia memahami maksud ucapan Pak Kiai. Ia masih menyimpan uang dari kotak amal masjid. "Ambil semua yang pernah kau curi dan kembalikan. Lalu, kita akan salat tobat di masjid," ujar Pak Kiai. Meskipun tubuhnya gemetar, Pak Salim mengangguk. Dengan langkah lemah, ia kembali ke rumahnya dan mengambil beberapa lembar uang yang tersisa dari hasil curiannya. Tangannya bergetar saat menggenggamnya. Dalam perjalanan ke masjid, di setiap sudut jalan, Pak Salim merasa ada mata yang mengawasinya. Sesampainya di masjid, mereka segera menuju mihrab. Pak Kiai menghamparkan sajadah dan memimpin salat. Namun, baru saja mereka mulai, suara langkah kaki bergema di dalam masjid. Pak Salim menoleh. Tidak ada siapapun. Pak Kiai tetap melanjutkan salatnya, tetapi Pak Salim semakin gelisah. Ia merasa sesuatu bergerak di belakangnya. Kemudian, suara azan itu kembali terdengar. Berat, serak, dan kali ini lebih dekat. Pak Salim menahan napas. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Dan di sudut masjid, di depan kotak amal yang kosong, sosok hitam itu berdiri. Dan matanya yang merah kini menatapnya dengan amarah yang tak terbayangkan. Pak Salim terpaku di tempatnya. Sosok hitam itu kini tampak lebih jelas di bawah redupnya lampu masjid. Bentuknya semakin menyerupai manusia, tapi dengan tubuh yang tinggi, kurus, dan wajah yang tidak bisa dikenali. Kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Pak Kiai tetap melanjutkan salatnya, seolah tak menyadari kehadiran sosok tersebut. Sementara itu, tubuh Pak Salim gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Suara azan yang serak dan menyeramkan itu kembali terdengar. Kali ini bergema memenuhi seluruh ruangan. Pak Salim merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Tiba-tiba, sosok hitam itu melangkah maju.
Setiap langkahnya menggema seperti dentuman berat di lantai masjid. Pak Salim ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Engkau milikku." Bisikan itu terdengar langsung di telinganya. Pak Salim merasakan napas panas menyentuh lehernya. Ketakutannya memuncak. Dengan sisa tenaga, ia berusaha membaca ayat suci dalam hati. Namun, semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk mengingat bacaan tersebut. Suaranya tercekat, bibirnya gemetar, dan pikirannya terasa kosong. Pak Kiai akhirnya menyelesaikan salatnya dan menoleh ke arah Pak Salim. Tatapan beliau penuh ketenangan. "Serahkan semuanya. Jangan ada yang kau simpan." Pak Salim sadar bahwa selama ini ia masih menyimpan sebagian uang curian. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sisa uang yang ada. Ia meletakkannya kembali ke dalam kotak amal. Saat itu juga, sosok hitam itu mengeluarkan suara geraman panjang, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Masjid bergetar, lampu-lampu berkedip, dan suara azan yang menyeramkan itu perlahan-lahan meredup. Pak Salim menunduk, napasnya tersengal. Ia merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Pak Kiai menepuk bahunya. "Kita belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan." Pak Salim mengangkat wajahnya. Matanya dipenuhi kebingungan dan rasa takut. "Apa itu, Pak Kiai?" Pak Kiai menatap lurus ke arahnya. "Kau harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kau rugikan." Pak Salim terdiam. Ia sadar bahwa pertobatannya belum sepenuhnya selesai. Pak Salim duduk bersimpuh di hadapan Pak Kiai. Tubuhnya masih lemah setelah mengalami kejadian mengerikan malam itu. Meskipun sosok hitam sudah menghilang, bayangannya masih tertanam dalam pikirannya. "Pak Kiai, jika saya mengembalikan semua uang ini dan meminta maaf, apakah semua ini akan berakhir?" Suaranya bergetar, penuh harapan sekaligus keraguan. Pak Kiai menghela napas panjang. "Tapi dosa kepada manusia hanya bisa dihapus jika mereka merelakan." Kata-kata itu bagaikan cambuk bagi Pak Salim. Ia sadar, selama ini, uang kotak amal bukan hanya milik masjid, tapi juga milik orang-orang yang menyumbang dengan niat baik. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang ada, Pak Salim pergi dari rumah ke rumah, meminta maaf kepada jamaah yang sering berinfak di masjid. Sebagian menerima dengan ikhlas, tetapi ada juga yang memandangnya dengan sinis. Beberapa hari berlalu, gangguan di masjid mulai berkurang, dan suara azan menyeramkan itu tidak lagi terdengar. Pak Salim mulai merasa tenang, meskipun masih dihantui rasa bersalah. Namun, suatu malam, saat ia sedang merapikan sajadah di dalam masjid, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin berembus dari arah mihrab. Pak Salim menoleh perlahan. Di sana, di pojok ruangan, bayangan hitam itu berdiri kembali. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah mengembalikan semuanya. Aku sudah bertobat," teriaknya. Tapi sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri, diam, seakan menunggu sesuatu. Pak Salim teringat kata-kata Pak Kiai. Dosa kepada manusia hanya bisa dihapus jika mereka merelakan. Air matanya mengalir. Mungkin masih ada orang yang belum memaafkan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia sadari. Sejak malam itu, Pak Salim tidak pernah lagi terlihat di masjid. Beberapa orang mengatakan ia pergi ke tempat jauh untuk mencari ketenangan. Ada juga yang percaya ia masih berada di desa, tapi memilih menyendiri. Namun, setiap kali azan berkumandang di masjid itu, beberapa jamaah mengaku pernah melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, seakan menunggu seseorang yang belum menuntaskan penyesalannya. Kisah Pak Salim menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Kesalahan yang dianggap kecil bisa berkembang menjadi beban yang menghantui seumur hidup. Dosa bukan hanya tentang pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga tentang dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya mencuri harta, tetapi juga kepercayaan dan ketenangan hati. Pak Salim telah berusaha menebus kesalahannya, tetapi terkadang penyesalan saja tidak cukup.
Ada dosa yang hanya bisa dihapus oleh keikhlasan orang lain, dan ada kesalahan yang jejaknya tak bisa dihapus begitu saja. Mungkin bayangan itu bukan lagi sekadar makhluk gaib yang mengganggu, tetapi cerminan dari penyesalan yang belum terselesaikan. Hingga hari ini, suara azan tetap berkumandang di masjid itu. Ada sesuatu yang lain di dalamnya, sebuah pelajaran dari seseorang yang pernah tergoda oleh hal duniawi dan harus membayar harga yang mengerikan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa godaan sesaat bisa membawa kegelapan yang abadi, dan bahwa tobat bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi juga tentang menanggung akibat dari perbuatan kita.